Nah, seperti ini. Jadi di sini saya jumper menggunakan 0 ohm. Jadi posisinya di bagian min dan plus ini saya gabungkan menjadi satu. Jadi sudah saya sentuh dalam posisi lama. Mudah-mudahan untuk di bagian listrik aman. Oke, saya sentuh di sini. Listrik saya langsung jatuh. Untuk semua power bisa di load menggunakan osiloskop, tapi tidak semua power bisa dibuat dijumperkan seperti menggunakan 0 ohm seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi saya ingin mengucapkan buat sahabat-sahabat selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga sahabat-sahabat subscribernya Ismail Dadang, yang Ismail ataupun Serba Elektronik ataupun Ismail Dadang Family dalam keadaan sehat walafiat untuk seluruh subscriber Ismail Dadang. Jadi hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang sebuah power, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat maupun yang masuk di WA saya langsung ataupun yang ada di kolom komentar. Ada sahabat-sahabat yang menanyakan untuk membuktikan sebuah watt power itu coba diuji dengan menggunakan osiloskop dengan cara mengelot, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tapi di sini saya tidak bisa menjawabkan secara detail untuk di bagian perihal power yang sesuai dengan permintaan sahabat. Jadi di sini saya hanya menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya aja, sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya dapat dari para senior saya, apa yang saya dapat pernah dari profesor saya terdahulunya. Jadi pada tahun 99 saya pernah mengerjakan yaitu produk-produknya Pipe sekelasnya BW, yaitu ada 3 jenis waktu itu, yaitu seperti Marshall, seperti Scorpion, ataupun BW, ataupun yang dikenal orang Pipe. Jadi kalau ada sahabat-sahabat mengatakan di bawah tahun 2000 itu tidak ada spekar yang berwatt besar, jadi pelajari dulu untuk di tahun di bawah tahun 2000 sudah ada Marshall, sudah ada BW, sudah ada Scorpion. Itu walaupun 10 in sudah menggunakan kuil 4 in. Jadi di waktu zaman itu Pak, zaman masa-masanya yaitu di zaman tahun 90-an dan tahun 2000-an. Jadi spekar tersebut sudah jaya di masanya. Jadi untuk di zaman sekarang banyak spekar yang masih menggunakan, walaupun menggunakan spekar yang berukuran besar dengan ukuran kuil yang sekian besar, tapi sekarang ini banyak menggunakan perangkat-perangkat atau komponen-komponen yang sedikit kurang original. Contohnya seperti untuk di bagian kuil ada yang menggunakan sejenis aluminium, kalaupun ada menggunakan gulungan-gulungan sejenis tembaga, tapi ada KW-KW-nya, ada KW1, KW2 dan seterusnya. Jadi untuk di zaman sekarang ini bukan berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena sangat banyak sekali pilihan, mau yang betul-betul original, mau yang setengah-setengah original, maksudnya mau yang betul-betul original, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi sekarang sudah lengkap dibandingkan pada zaman itu di bawah tahun 2000-an atau sudah masuk tahun 2000-an itu tidak banyak pilihan seperti zaman sekarang. Kalaupun ada kita beli yaitu barang-barang yang produknya original pada tahun 2000-an atau tahun 2000 ke bawah. Itu saya sudah bergelut di bidang power. Jadi untuk pertanyaan sahabat-sahabat, Bang, buktikan power buatan Abang, jangan hanya sekedar membohongi si pembeli, jangan membohongi sekedar pemesan Abang bisa mengeluarkan watt sekian besar dengan cara coba Abang load menggunakan osiloskop dan perangkat-perangkat sejenisnya. Jadi kalau masalah pengujian dengan menggunakan osiloskop pada tahun 98 saya sudah menggunakan osiloskop, yaitu tepatnya saya bekerja di Batam. Jadi di situ saya bertemu ada profesor dari Singapura, ada profesor dari Malaysia. Jadi di situ di Batam itu sangat banyak sekali profesor-profesor yang bekerja di bidang audio. Jadi di Batam itu barang-barang produknya produk luar semua. Jadi di situ sangat menguji mental untuk
bukan berarti waktu itu merakit. Di zaman itu saya masih menyervis, yaitu sekelasnya Marsa, sekelasnya BW, sejenisnya Herman Kadron dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali di zaman-zaman di bawah tahun 2000. Jadi saya sudah bergelut, dan untuk masalah domilot dan lain sebagainya itu sudah pernah saya lakukan. Dan menginjak tahun 2000 ini masih belum ada ceritanya di zaman YouTube. Maksudnya saya belum main di YouTube. Ini masih main, jangankan mau HP Android seperti sekarang. HP titur aja saya waktu itu masih tidak punya. Belum ada kamera HP-HP yang benar-benar seperti sekarang ini. Adapun dulu zamannya zaman Siemens, zaman Motorola yang bunyinya titit. Nah, itu pun saya masih tidak punya karena tidak terjangkau untuk membelinya. Jadi di zaman itu. Nah, setelah masuk tahun 2000-an, saya kembali ke Pontianak, yaitu bergelut di bidang audio lagi, jadi bekerja sama dengan Profesor Sudibyo. Jadi Profesor Sudibyo ini orangnya sangat mantap sekali, tapi penuh di dalam teori, jadi hanya untuk teori. Di saat pengerjaan prakteknya, Dr. Sudibyo itu tidak bisa. Jadi kalau di dalam teorinya, Dr. Sudibyo itu sangat paten. Jadi kalau dia teori itu sedikit meleset kalau kita praktekkan. Nah, ada saya ketemu profesor. Ini profesor bukan saya yang memanggil karena memang ada ijazah atau titelnya. Jadi di situ ada tulisan Frog. Jadi saya memanggil profesor. Ada saya ketemu profesor yang selalu hitungan-hitungan di bidang elektronik itu di saat dipraktekkan itu sangat meleset, sangat jauh sekali. Hitungan-hitungan dari nilai komponen, dari kualitas komponen, dari cara kerja komponen. Setelah diteorikan, begitu kita praktekkan hitung-hitungannya, bukan berarti tidak ada yang tepat sasaran, tapi kebanyakan itu tidak tepat. Begitu kita praktekkan, hasilnya tidak sesuai. Waktu kita bikin skema, waktu kita bikin apa saja di situ sebelum kita praktekkan. Jadi di situ sudah dibikin skalanya, sudah dibikin apa-apanya, jadi baru kita praktekkan. Jadi ada profesor yang benar-benar di antara 10 itu 5 yang benar-benar tepat, ada 5 yang tidak tepat sama sekali. Nah, saya ketemu Dr. Sudibyo, itu kalau di antara 10, 1 ngeleset, 9 yang tepat sasaran. Termasuk cara ukur. Jadi kalau masalah komponen di bidang power ini, untuk waktu itu masih di zamannya power Marshall, zamannya power Crown, zamannya power sejenis pipe di zaman itu. Jadi barang rakitan ini masih langka. Adapun dulu kalaupun rakitan itu menggunakan yaitu PCB Ronica di zaman itu. Itu pun wattnya tidak ada yang besar, hanya menggunakan IC 4044, ada menggunakan STK dan lain sebagainya. Kalaupun ada menggunakan trapo CP itu masih sistemnya jengkolan. Jengkolannya pun waktu itu masih banyak sekelas Meksiko di zaman itu. Jadi wattnya ada yang 150, ada 200, 300 distereokan. Nah, kalau untuk power rakitan di zaman itu kita hajarkan menggunakan spekel sekelas BW atau Pipe ataupun Scorpion ataupun Marshall, itu sangat tidak mungkin karena wattnya tidak ada besar, dan terapo pun dulu tidak ada yang aneh-aneh. Terapo pilihan tidak sebanyak sekarang ini, ada yang donat dan lain sebagainya, tidak banyak. Jadi dulu kalau mesin televisi tidak bisa ganti mesin setelah Global pasar bebas, mesin ada jual. Jadi kebanyakan sahabat-sahabat itu bukan menyervis, mengganti mesin aja sudah oke. Masuk di zaman sekarang. Jadi kalau zaman saya dulu, televisi itu dari zaman TV hitam putih, dari zamannya radio, dari zamannya tutur tinular, zamannya saur sepuh, zamannya nenek pelet, itu benar-benar menyervis. Bagaimana barang mati bisa hidup, bagaimana barang tidak mengeluarkan suara bisa mengeluarkan suara, bagaimana radio tidak bisa mendapatkan frekuensi, kita harus mendapatkan frekuensi. Kalau di zaman sekarang, karena banyaknya mesin sudah jadi, sudah dipasang komponen, itu sahabat-sahabat tinggal pasang. Jadi tinggal mengikuti arahan tulisan di PCB-nya. Nah, apalagi di saat itu masih ada menggunakan transistor tabung, itu juga sudah pernah saya lakukan. Nah, di tahun 2000-an atau 2015, 2016, 2000 sampai 2020 sekarang ini berkembang pesat untuk di bagian power. Sangat banyak sekali keluar, ada timbulnya tipe ini. Jadi sangat banyak. Padahal untuk tipe tersebut memang dari dulunya sudah ada, cuman berbeda versinya aja. Nah, sekarang kebanyakan sahabat-sahabat itu, Bang, buktikan bagaimana kalau power abang di load
bisa menghasilkan berapa watt. Jadi jangan abang suka membodohi pembeli abang, jangan suka membodohi konsumen abang. Buktikan dulu bagaimana kekuatan sebuah power abang yang abang rakit bisa mengeluarkan berapa watt. Untuk semua power, maupun power rakitan, maupun power pabrikan, ataupun power yang di pasaran yang wattnya sampai 50, itu bisa kita menggunakan osiloskop tanpa terkecuali untuk menggunakan osiloskop sesuai dengan takaran power. Nah, kami di sini bersama Profesor Sudibyo memikirkan bagaimana tidak hanya terfokus kepada watt. Kami terfokus yaitu ada 3 cara untuk merakit sebuah power. Yang pertama, tingkat kejenihan suara. Yang kedua, kekuatan atau kemampuan power. Yang ketiga, itu tentang watt yang dihasilkan di saat di bagian output speaker. Jadi untuk watt ini, kata Profesor Sudibyo, yaitu di bagian terakhir. Yang diutamakan tingkat kejernihan suara, tingkat kekuatan. Mengapa harus tingkat kejernihan suara? Walaupun power sekuat mungkin tenaganya, kalau kejernihan suara tidak dapat, maka power tersebut boleh dikatakan gagal. Nah, bagaimana kalau power kejernihan suara dapat, tapi untuk kekuatan itu dia tidak dapat, maka tidak akan bisa bekerja untuk speaker yang besar. Jadi kalau sahabat mengatakan di bawah tahun 2000 tidak ada speaker yang berwatt besar, sabar dulu, coba dipelajari dulu untuk di tahun-tahun tersebut. Nah, di sini saya mempraktekkan sebuah power. Kalau untuk mengetes menggunakan osiloskop, semua power maupun siapapun yang merakit power itu pasti bisa diuji menggunakan osiloskop untuk mengetahui kekuatan sebuah power. Nah, di sini saya mengajak sahabat-sahabat bagaimana kalau power tersebut kita coba menggunakan seperti yang pernah saya lakukan, menggunakan 0 ohm. Menurut Profesor Sudibyo, untuk power rakitan, untuk power pabrikan, untuk power pasaran, semuanya bisa menggunakan osiloskop. Tapi dengan cara menjumper sebuah power di bagian outputnya, tidak semua power akan bisa. Nah, itu kesimpulan dari Dr. Sudibyo. Jadi, kalau ada sebuah power yang bisa kita jumper menggunakan main di 0 ohm, berarti power itu bisa dipertanggungjawabkan untuk kekuatan. Setelah power itu bisa dipertanggungjawabkan untuk kekuatan, maka watt akan mengikut. Kebanyakan sekarang menggunakan power 2000, tapi menggunakan speaker 4000 kalau kita kalikan 4. Kalau kita terpatok kepada tulisan. Nah, bagaimana kalau kita berpatok kepada kekuatan speaker dan kekuatan power? Salah satunya contoh. Di sini saya sudah lagi ngetes sebuah power rakitan saya yang sering tidak saya buatkan video dengan cara main di posisi 0 ohm seperti ini. Nah, ini saya suka cara kerja sebuah power saya menjumper seperti ini. Main di posisi 0 ohm nih di sini. Dan di sini juga sudah saya buatkan. Di sini saya untuk mendampingi TIP 4142 saya tambahkanlah satu transistor lagi supaya di saat saya jumper menggunakan 0 ohm ini TIP-nya tidak jebol. Maka saya dampingilah dengan menggunakan 2 SC di bagian transistor finalnya. Sebagai pengaman salah satunya di bagian transistor TIP, karena transistor TIP salah satunya tidak mampu kita buat halnya seperti ini. Kalaupun transistor ini mampu, maka transistor TIP-nya ini saya rasa tidak akan mampu untuk kita buat 0 ohm seperti ini. Nah, sementara di sini saya uji coba lagi untuk di bagian sebelahnya ini. Saya tidak menggunakan transistor tambahan atau transistor bantuan untuk di bagian TIP 4142. Tanpa menggunakan seperti 0 ohm ini, hanya menggunakan sekali lalu transistor TIP 4142-nya sudah ada yang short. Maka kalau tidak menggunakan transistor bantuan untuk di bagian transistor finalnya ini, maka transistor TIP yang menyebabkan power ini bermasalah. Jadi di sini kalau mau kekuatan power, jadi kita bisa menambahkan satu transistor lagi untuk di bagian transistor penanya ini, tapi boleh sahabat dengan cara di tape ataupun dengan cara tidak di tape, hanya sekedar membantu transistor TIP 4142. Jadi kalaupun terbeban yang paling berat yaitu di bagian transistornya dulu. Kalau memang sudah jebol di bagian transistor 2SC-nya ini, maka transistor TIP-nya juga ikut jebol. Nah, ini pendapat kami berdua Profesor Sudibyo.
Maka di sini yang berani saya uji coba yaitu menggunakan seperti 0 ohm seperti ini, yaitu yang sudah saya doublekan untuk di bagian transistor drivernya ini. Yang tidak didoublekan maka tidak akan bisa kita buat seperti main di bagian posisi 0 ohm seperti ini. Jadi kalaupun kita hidupkan dalam waktu yaitu jangka waktu sekitar 5 detik atau 10 detik, kalau masih aman, berarti power ini bisa menghandle speaker-speaker yang berwatt besar, bahkan mampu bisa bertahan. Jadi kalau untuk watt tergantung dari speaker yang sahabat pasang. Seandainya sahabat kalau memang betul-betul speaker tersebut wattnya 2000, maka power tersebut mengikuti sesuai beban yang sahabat pasang. Jadi kalau sahabat menggunakan yaitu 10 watt ataupun 100 watt, maka power ini juga mengeluarkan ya sesuai dengan beban yang sahabat pasangkan. Untuk posisi seperti ini, main di bagian 0 ohm seperti ini, tidak semua power yang bisa dibuat seperti ini. Tapi kalau untuk kita uji menggunakan osiloskop, semua power bisa kita uji dengan menggunakan osiloskop. Nah, sekali lagi, tidak bisa semua power kita buat seperti ini. Tapi kalau menggunakan osiloskop, semua power pasti bisa menggunakan osiloskop. Nah, sekarang saya ingin praktekkan buat sahabat-sahabat, yaitu dengan cara menguji sebuah power ini dengan tetap terhubung di bagian soketnya ini. Seperti ini buat sahabat-sahabat. Jadi di sini saya pasang jumperan. Mudah-mudahan jadi saya buat penerangan dulu. Nah, oke, saya terangkan. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya jumper menggunakan 0 ohm. Jadi posisinya di bagian min dan plus ini saya gabungkan menjadi satu. Jadi seperti itu. Oke, ini sangkut. Dan di sini saya sudah menjumper di bagian relaynya. Di saat dihidupkan dia langsung serta. Jadi kalau kita lepaskan maka dia ada jeda. Jadi di sini saya tidak menggunakan jeda, begitu saya hidupkan ini langsung nyala. Jadi saya praktekkan di sini buat sahabat-sahabat. Ini saya jumperan di bagian relaynya saya lepas dulu. Oke. Jadi ini saya mainkan posisi di bagian 0 untuk di bagian volume. Jadi setelah saya on-kan seperti ini, maka dia akan terjeda sekian detik. Nah, baru dia hidup. Seperti itu. Jadi kalau saya loss-kan di sini, nah, di sini saya loss-kan, tidak menggunakan protek, maksudnya protek langsung nyala di saat saya nyalakan seperti ini. Jadi di sini saya sudah memasang untuk di bagian inputnya. Jadi kalau untuk sebuah power, posisi kita hidupkan, posisi volume tidak kita angkat 0 atau 0 dB di sini di bagian patansionya ini, maka power ini tidak akan mengeluarkan watt, bahkan dikalikan 0, tidak ada kekuatan sama sekali. Karena kenapa? Di speaker tidak ada mengeluarkan suara kalau kita tidak mengangkat di bagian volume 0 dB-nya ini. Nah, sekarang saya ingin mengangkat di bagian 0 dB-nya ini setelah saya hidupkan sekian detik. Jadi ini posisinya sudah sore hari, mudah-mudahan saya punya listrik tidak jatuh di saat saya mengetes dengan cara menyentuh di bagian inputnya ini. Nah, untuk di posisi di lampu sinyal, kalau memang dia masih mampu berkedip, berarti power ini bisa menghandle speaker besar sesuai dengan watt yang sahabat gunakan. Sekarang saya praktekkan buat sahabat-sahabat untuk di bagian kekuatan power ini. Mudah-mudahan untuk listrik saya aman, tidak mudah jatuh di saat saya sentuh selama beberapa detik. Oke, saya nyalakan buat sahabat-sahabat. Aman, dia langsung nyala di bagian protek. Sekarang saya angkat di bagian volume jam 9. Saya angkat, ini kurang lebih beberapa detik. Saya angkat. Oke, untuk di bagian trapo, untuk di bagian heatsink sudah terasa hangat. Jadi kalau memang orang bilang tidak hangat di bagian heatsink, itu saya rasa orang itu pembohong. Di trapo juga hangat, apalagi sudah beberapa detik seperti ini. Oke, sekarang saya coba sentuh di bagian input.
di saat saya buka jam 9. Oke, lampu sinyal masih posisi menyala. Jadi saya sentuh lagi untuk di bagian inputnya. Jadi sudah saya sentuh dalam posisi lama. Mudah-mudahan untuk di bagian listrik aman. Oke, saya sentuh di sini. Listrik saya langsung jatuh. Itu kurang lebih hampir setengah menit. Jadi listrik saya langsung jatuh. Oke, di sini mungkin sekitar 30 derajat untuk panas di bagian trafonya ini. Sedangkan untuk di bagian transistornya ini kemungkinan lebih dari 30 derajat untuk di bagian panasnya. Dan di sini masih aman. Oke, sekarang saya nunggu anak saya menghidupkan. Apakah setelah saya uji coba, sekarang saya lepas untuk di bagian jumperannya. Ini saya lepas untuk di bagian jumperannya. Sekarang saya tunggu anak saya menyalakan. Ini dalam posisi nyala. Oke. Jadi posisi masih seperti biasa. Kalaupun saya sentuh di bagian input, karena ini sudah saya lepas, maka aman. Nah, dia masih tetap menyala. Aman semua. Jadi untuk kekuatan power ini tergantung dari sahabat mau menggunakan spekar yang berapa watt, maka power ini mengikuti watt sesuai sahabat bebankan. Jadi seperti itu aja yang bisa saya praktekkan buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan bagaimana untuk sebuah kekuatan power itu bisa dibuktikan dengan cara di load dan lain sebagainya. Jadi kalau versi kami bersama Profesor Sudibyo, untuk semua power bisa di load menggunakan osiloskop, tapi tidak semua power bisa dibuat dijumperkan seperti menggunakan 0 ohm seperti ini. Jadi saya rasa seperti ini aja yang bisa saya buatkan buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan. Jadi kalau sahabat ingin mencoba kekuatan sebuah power setelah sahabat load, bukan berarti tidak penting untuk di load. Itu sangat penting sekali. Cobalah sahabat sekali-sekali posisikan di 0 ohm seperti ini. Kalau memang power sahabat yang sudah mencapai watt sekian-sekian ribu tadi, maka power bisa kita pertanggungjawabkan untuk konsumen. Untuk di bagian kekuatan tidak bisa kita bohongi dengan menggunakan 0 ohm seperti ini. Setelah kita dapat 0 ohm seperti ini, maka watt akan mengikuti kekuatan power. Berapa spekar yang sahabat pasang, maka segitulah kekuatan power yang bisa sahabat gunakan. Saya rasa sampai di sini aja buat sahabat-sahabat. Kalau seandainya sahabat-sahabat ingin mencoba seperti yang saya lakukan, jadi persilahkan. Jadi untuk pengetesan sebuah power sebelum saya kirim rata-rata seperti itu. Tapi dengan ukuran kabel yang tidak sama, tergantung jumlah transistor, tergantung jumlah ampere, tergantung jumlah tegangan. Jadi dengan ukuran kawat yang tidak sama. Kalau menggunakan power yang kecil, saya menggunakan ukuran jumper ini yang lebih kecil. Ini versinya saya. Jadi kalau sahabat mau mencoba, ya dipersilakan seperti yang saya lakukan. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf tidak masuk hati untuk menggurui. Video ini saya buat hanya sebatas berbagi informasi. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.